misalkan air gunung nih, air gunung itu TDS-nya kita nggak tahu sih, beli air mobil tangki, tapi kita gitu dicek TDS-nya itu 180. Itu akan berasa ke tenggorokan, gatel apa Iya, nggak enak iya, aja. benar, benar. Karena terlalu tinggi. Kalau beda dengan yang taruhlah seperti maaf saya sebutkan merek ya, Ah, seperti yang udah brand sekarang iya. itu bagus sekitar 80 TDS-nya dan isi ulang yang bagus itu isi ulang nih bukan Ero ya. Isi ulang mineral yang biasa yang airnya beli. Itu 80 udah enak banget rasanya di tenggorokan kita. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi bersama saya. Setelah beberapa waktu ini saya baru ngobrol-ngobrol lagi nih Pak. Soalnya kemarin sempat libur karena Lebaran. Terakhir bikin konten tuh saya bulan Ramadan kemarin. Cuma karena kesibukan saya juga lagi ngembangin bisnis desain juga. Akhirnya YouTube-nya ketinggalan. Karena subrekernya banyak. Iya, alhamdulillah nih saya kedatangan tamu salah satu teman saya yang bergerak di bidang usaha yaitu instalasi air RO Pak ya. Pemasangan depot isi ulang. Mau RO atau mineral. Oke, RO dan mineral nanti kita akan bahas peluang bisnis yang ada di air RO itu sendiri seperti apa, nanti kita bahas lebih dalam lagi. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, ini adalah Pak Yayan ya. Iya. Karena nama anak sih Sofian Awaludin. Teman-teman nih kayak Varian mungkin lebih mengenal anak ma'rufnya dikenal Yayan. Pak Yayan lah ya. Oke, beliau ini tinggal di Tambun Bekasi, sama kayak saya juga tinggal di Tambun Bekasi. Dan saya juga udah temenan udah lama, udah kenal udah lama, dan udah pengalaman banget kayaknya di dunia pengairan dari berapa tahun Pak? Dari tahun berapa itu kira-kira? Dari anak bujangan lah, sekitar tahun 2003 anak kerja di orang keliling air gitu kan. Dari air dari harga 2.500. Dulu 2.500 per galon itu air mineral itu, sampai sekarang udah 6.000 ya. Sekarang 6.000 7.000 loh. Dari mobil satu tangki mobil itu yang mineral itu harga masih 300 atau 2,5 satu tangki. Iya. Sekarang udah 600. Udah 2 kali air lipat yang lah ya. berkualitas gitu ya. Wow. Air gunung, benar-benar air gunung lah. Berarti memang udah pengalaman sekali ya. Ya alhamdulillah disebut pengalaman. Dari 2003 sampai 2020 berarti udah 17 tahun. Masya Allah, berarti udah tau lah seluk-beluknya. Nah, yang pertama pengen saya tanyakan lah, kira-kira bisnis air ini menjanjikan nggak gitu kan? Oh, kalau misalnya air ya yang anak rasakan pribadi ya. Maju dikit Pak. Yang anak rasakan saat itu kerja di orang gitu ya, anak menikmati apa, si yang punya itu seperti menikmati kan. Bayangin aja mantum kalau misalkan omsetnya sehari 100 galon dengan harga 3.000 aja waktu itu, kan satu tangki itu perkiraan 400 galon. Satu tangki 400 galon. Bayangin ya. Berarti kalau harga tahun 2003 itu masih 3.000 diambil diantar 3,5, bayangin aja satu tangki kan 400 galon tuh udah berapa tuh? Ya, perkiraannya 3.000 kali 100. 400 kan? Berarti ya 1.200.000. Satu tangki. Dia habis Modal 2 hari. Modalnya Cuma tadi 300, 2,5. Habis 2 hari. Iya, Kalau 2 sehari habisnya 100 Iya. galon lah ya. Kalau sebulan berarti dia kalau 15 kali pengisian sebulan, bayangin mantap. Nah, sekarang dengan air harga 7.000, 6.000 lah. 6.000 satu tangki 600. Jadi uang 1.200.000 ya, 2.200.000 ya. Satu tangki berapa tadi? Berapa galon? 400. 400 galon. 400 kali 6.000 misalnya ya. 6 kali 4 24. Itu kalaupun habis dalam 5 hari aja sebulan taruh bisa 5 kali lah. Udah berapa tinggal dikaliin aja gitu. Masa Allah. Kalau jualan air itu ya sangat menguntungkan. Iya, karena mungkin kebutuhan ya juga. Satu kebutuhan orang sehari-hari tanpa air gimana gitu kan. Ini kalau saat Covid seperti apalagi. Qadarullah air itu bukannya turun malah naik. Soalnya kan orang di rumah semua. Gitu. Anak sekolah di rumah. Terus yang kerja yang biasa di kantor di rumah. Air cepat habis ya. Makanya nih itu berlipat. Walaupun ya mungkin agak tersendat di jalannya aja gitu. Biasanya bisa muter kemana karena agak satu susah. pintu agak susah. Banyak checkpoint gitu ya. Nah, iya. Ini benar-benar peluang yang menjanjikan ya dibilang gitu ya. Cuma gini, kan namanya usaha butuh modal ya kan. Nah, itu problemnya. Nah, bukan problem juga, mungkin pengetahuan buat teman-teman semua juga ini. Kira-kira nih, kalau mau kasih rahasia kepada kita ya,
untuk pemasangan air RO itu habisnya berapa sih modalnya? Ya Ini kita mungkin buka-bukaan aja iya. lah. Kalau RO mungkin kita dilihat dari kapasitas ya. Seperti GPD-nya itu berapa? Misalnya ada yang 1000 GPD, ada yang 2000, ada yang 6000. Nah, mungkin kalau di skala pemasangan air yang biasa anak masang gitu ya biasanya paling rata-rata yang 2000 atau yang 1000 atau yang sekelas 800 GPD pun ada yang kecil-kecil gitu. Kalau yang anak yang 1000 itu yang gede. Jadi 1000 GPD itu sama dengan 200 hari per galon ya. Kalau yang 2000 berarti 400 galon per hari. Itu kapasitasnya udah cukup lah kalau untuk jualan. Dan kalau Aero itu emang punya kelebihan Hmm. dan punya kekurangan. Kelebihannya itu kualitas air ya Lebih terjamin bagus. ya lebih bagus. Karena kan misalkan bahan baku 500 bisa jadi 10 atau nyampe 20 gitu kan hasil airnya. Nah, kekurangannya biaya maintenance itu sangat mahal. Ketika membrannya mampet atau mesin Perawatannya. pompa ya perawatannya sangat berasa gitu kan. Tapi kan sebenarnya ketutupan juga Iya, dengan kalau makanya kan keuntungan itu. anak pribadi ke pemasang yang RO lah, konsumen RO, kalau bisa harga RO itu jualnya jangan disamakan dengan isi ulang Yang biasa, walaupun dia tidak membeli bahan bakunya dengan air tanah Betul. tanpa membeli, karena kita yakin kita punya kualitas lah. Apalagi kalau misalnya RO ditambah lagi ya batu alkali gitu yang untuk naikin pH kan. Kadang-kadang RO itu airnya tuh pahit kan, agak pahit-pahit. Betul. Makanya untuk menaikkan rasanya lebih enak itu biar nggak pahit, pakailah batu alkalin buat naikin pH. Betul alkali. Oke. Jadi kan lidah kita itu kan 7 ya, makanya kalau di bawah 7 akan berasa pahit gitu kan. gitu. Makanya gunanya batu alkalin itu naikin pH gitu. Itu lebih berkualitas seperti lah Milagros itu kan karena dia mengandung alkalin tinggi kan, pH 9 gitu kan. Berarti semakin tinggi pH-nya semakin bagus ya. Oke. Nah, ini jadi berapa tadi belum dapat angka tuh? Kalau untuk RO itu yang 1000 mungkin, kalau yang 2000 itu pasaran 40 ya. 40 juta lah. 40 juta udah semua Semua itu. kita udah dapat banner, udah dapat hasil labnya. Oh, udah daftar labnya juga dapet. resmi. Kita Ya? yang ngurusin semua lab dari iya. Departemen Kesehatan lah, jadi Permenkes 2010 ya tentang air lah. Iya. Insyaallah ya dijamin lah, biar namanya untuk konsumen kan kita itu kan untuk diminum orang. Iya, harus ada keamanan lah ya. Lah. Oke, jadi konsumen juga ibaratnya kalau udah ada izinnya kan ini bagus nih, udah ada hasil labnya gitu. Satu lagi nih, anak cenderung ya menyarankan kalau misalkan teman-teman yang mau masang RO, minimal RO yang 2000 GPD, karena harga RO yang mesin RO yang 2000 GPD sama 1000 itu nggak jauh beda, membrannya pun cuma selisih 100.000 harganya. Iya, makanya kendalanya kadang yang 1000 itu di pompanya sering ini, pompanya doang cuman kepala juga bisa juta-juta, yang mending yang gede sekalian gitu. Kadang kalau misalkan membrannya yang 1000 sama yang 2000 itu cuma selisih 100.000 rupiah harganya. Harga alatnya. Iya, harga membrannya. Tapi itu ada perbedaannya nggak? Maksudnya ada yang ditambah nggak kalau antara dia 2000 GPD itu? Apa tangkinya atau apanya? Tangkinya mungkin kalau untuk Aero kan nggak perlu bahan tangki yang gede, karena cuma menampung bahan baku aja, mungkin bahan jadinya aja stainless lah untuk menampung air yang udah jadi Aeronya. Iya. Yang lebih gede lagi biar tidak keteter kalau orang untuk jualan. Iya. Karena anak ngalamin ya dulu. Ini pengalaman juga buat anak dulu tahun 2009, selama kerja di orang itu dari tahun 2003 sampai 2009 anak keluar itu. Anak berdikari sendiri sebelum jadi pemasang nih, sebelum jadi penginstal gitu ya. Belum menawarkan jasa pasang depot, itu anak pertama belajar tuh dari depot sendiri itu. Jadi 2009 anak keluar kerja di orang, anak coba berdikari buka depot sendiri dengan RO. Cuman RO-nya yang 800 GPD, yang kecil-kecil itu yang 1000 GPD-an itu. Ada yang 1000 GPD ya kecil-kecil. Itu Masya Allah ketika kita langganan banyak, keteter itu. Karena koinnya kecil banget itu kan. Keluar ulos waktu itu karena anak juga awam itu harga 34 juta. Tapi anak waktu itu pakai bahan baku air gunung dengan toren yang 5.000-an, 10.000 dua. Itu berasa. Makanya kalau yang sekarang itu mungkin biar nggak keteter buat teman-teman. Ini bagaimana yang udah jalanin atau yang akan mau jalanin. Jadi si bahan yang jadi itu kalau bisa ditampung ke yang lebih gede. Lah gitu. Yang 1.500 atau enggak 2 double. Jadi bahan jadinya udah ada, jangan sampai keteter. Karena ngerasa jengkel kita kalau kita udah kerja capek terus kita nungguin air keluar, galon udah numpuk gitu ya. Pelanggan udah bilang, "Pak, airnya lama, Pak. Airnya lama." Aduh, masalah itu. Kan, berasa banget itu. Iya, ibaratnya kan permintaan banyak gitu, cuma kita produksinya terbatas. Gitu.
kadang bikin pusing juga sih. Ya satu sarannya lagi ya lebih baik kalau menurut Ana tuh pakai yang 2000 aja lah kalau mau pakai RO. Insya Allah itu cepet juga, kualitas juga lebih bagus. Yang apa, harganya sama yang 1000 nggak jauh beda, cuma selisih. Rugi gitu ya kalau misalkan tanggung lah, kalau pakai yang Ya. 1000 tuh tanggung menurut Ana gitu. Mendingan langsung 2000. Jadi ya bahasa itunya 40 udah selesai Iya, 40 semua lah ya, kita udah masih semua bisa udah. nego-nego lah, 40 masih bisa Oke. nego lah gitu. Berarti dengan harga. konsumen tuh ibaratnya udah terima jadi aja. Terima jadi gitu. Kita Yang penting udah ada tempat ya. tenang lah, misalkan Udah ada nih tempat. bender ada varian nih sama isinya. Bender Nggak usah semua disebutin. lah. Gampang kan bisnis ya. Kan promosi aja sekalian. Ya sebenarnya ya beliau juga order desainnya sama saya juga gitu, jadi nggak kemana-mana. Jadi Iya, ya muter-muter di sini aja lah iya kita. alhamdulillah berbagi rezeki lah ya. Nah jadi masalah bahan baku Pak, selain misalnya kita isi ulang tangki, bisa nggak misalnya pakai bahan baku tanah? Ya kalau untuk Air sendiri RO gitu. air tanah gitu. Kalau RO bagusnya air tanah karena Oh, kan gitu. ada pembuangan limbah itu kan. RO biasanya kan 40 yang Limbahnya? jadi. Limbahnya 60. malah lebih gede limbah, 60. Banyakan limbahnya Iya. berarti. Kalau air, makanya kan RO walaupun air tanah, bahan bakunya air sumur. Tapi jualnya jangan murahan karena air yang jadi udah kualitas nomor Kan satu soalnya gitu. ada Kualitas. standar perhitungan Iya, ya. Kalau nggak salah ada TDS iya, gitu, TDS, ada iya. ada TDS itu pH. zat yang terkandung yang terlarut dalam air. Tadi kita udah bahas TDS, pH ya. Itu sebenarnya ukuran apa sih itu, TDS itu? Ya, TDS itu zat yang terlarut di air. Semakin rendah ya semakin bagus. Kan batas ambangnya 500 gitu kan. Grade-nya jeleknya tuh air. 500 minimal. Iya, 500. Oke. Nih, Ana bawa si alat TDS nih. Oke, boleh lihat sekalian. Nah, mungkin ini bisa dijadikan ini ya. Di sini ada nih. Nih, ada tulisan Oh iya, ini. ada warna, ada tulisan, ada 0, 50, 100 sampai 500. 500 itu warnanya merah. Oke. Kalau 0 itu warnanya bening biru gitu ya. Itu yang bagus itu berapa? Iya bagus, kalau untuk air gunung rata-rata tuh di 50, 18, di 100 gitu. Ini air gunung karena dia tuh pH-nya kan biru dia. Oke. Kalau air gunung, apalagi kalau saya tambah batu alkali itu yang apa ngandung alkali yang bagus ini. Bisa pengaruh Iya, juga. bisa pengaruh juga untuk rasa. Misalkan air gunung nih, air gunung itu TDS-nya kita nggak tahu sih, beli air mobil tangki, tapi kita gitu dicek TDS-nya itu 180. Itu akan berasa ke tenggorokan, gatel apa nggak enak aja. Benar. Karena terlalu tinggi. Kalau beda dengan yang taruhlah seperti maaf saya sebutkan merek ya, seperti yang udah brand sekarang itu bagus sekitar 80 TDS-nya, dan isi ulang yang bagus itu isi ulang nih bukan RO ya. Isi ulang mineral yang biasa yang airnya beli. Itu 80 udah enak banget rasanya di tenggorokan kita. Tapi Apalagi emang di bawah lagi bisa 60, 40 itu lebih bagus saya lagi. ini Pak di rumah ya. Ya masih biasa lah gitu ya. Masih belum jarang ada RO. Kadang airnya itu memang suka bikin Iya, sakit iya, gitu. karena Bikin TDS-nya gatel terlalu gitu. tinggi. Oh, itu karena TDS-nya Terlalu tinggi. iya. Oh, ya pengaruh juga ya Pengaruh, berarti ya. iya. Berarti memang yang minimal itu TDS-nya adalah Ya, 500. ke bawahnya itu. Di bawah Kalau untuk 500. dikonsumsi minum itu 50, 40 kan Sekitar begitu lah, 50, kalau untuk air isi ulang 40. biasa ya. Kalau RO udah pasti sih TDS-nya di 10 sampai 20 kalau untuk RO kan hasilnya. Kalau untuk isi ulang mineral nih yang beli bahan baku dari gunung ya, supaya lebih aman kita minta ke supplier airnya itu TDS yang 60, 70 ke bisa bawah request, gitu. Pak? Bisa. Bisa request. Nah, supaya kita tidak dibohongin nih, Dicek. kayak anak pribadi nih Iya. ya. Ana setiap masang di konsumen Ana yang pesen pemasangan di Ana, Ana selalu memberikan ini. Alat Bonus tes. ini. Oh, bonusnya ini Nih, dapat alat tes dapat juga ini. berarti. Karena ketika dia Ana sarankan, tolong sebelum tangki dibongkar dicek dulu TDS-nya bagus nggak. Iya. Kalau di atas 120 itu jangan diterima. Gitu kan. Karena Berarti- menyarankan itu gitu. Mm-mm. Kita pingin TDS yang taruhlah minimal 80 ke bawah lah gitu. Supaya ya konsumen juga akan rasanya akan enak Iya, gitu. Terjamin lah. Kalau udah 100 ke atas, 150 kita nggak bisa ngejamin itu air enak. Betul. Itu mungkin bukan air gunung asli gitu. Nggak tahu air dari mana ya, namanya cuma di filter doang Bisa mungkin jadi ya. gitu. Iya. Tapi gini Pak, kan itu misalnya bahan bakunya nggak bagus, kan udah diproses RO tuh. Kecuali kalau mesin RO, bolehlah dia mau Oke. mau 500 lah bahan baku air tanahnya, mau Bisa ya, 600. berarti bisa ya Tetap bisa kalau pakai mesin diproses. RO. Ini masalahnya tadi kalau misalnya mau dijual lagi langsung, Iya. itu berarti harus kita tes Iya, dulu seperti TDS-nya itu, berapa.
Amannya tuh berarti 50 Kalau 40 untuk ya. RO mau bahan baku 500 pun tidak Nggak masalah. masalah. Karena dia kan ada, Ada proses prosesnya, RO betul. ya, menyaring gitu kan di mesin RO itu di membran Lebih itu terjamin lah ya. lebih terjamin. Hasilnya pun akan tergantung kita mau menyetel berapa nih di pressure gauge-nya nih, di ininya apa putaran recovery-nya. Kita mau digedein TDS-nya bisa, mau direndahin bisa. Entar kalau misalnya gedein berarti limbahnya tambah gede, ini ngepres tambah kecil bisa kalau Gitu. RO Ada gitu. settingannya Ada berarti, Pak, ya? settingannya seperti yang Oke. anak pasang di Yayasan Nur Al Nur lah gitu ya. Ini bukan promosi nih. Udah selesai itu Iya, ya? udah alhamdulillah udah selesai. Selesai. Udah lumayan lah gitu Lumayan, hasilnya. Ya. Nah, itu. Ada lagi mungkin Pak untuk mengenai RO ini. Mungkin kalau misalnya ada teman-teman yang ada yang mau masang atau tips-tipsnya gimana lah untuk Ya pengetahuan. kalau untuk teman-teman masang ya karena apa untuk RO ini ya memang bagus kualitasnya. Cuma itu tadi biayanya mahal lah gitu Iya. kan. Cuma kan sekali doang gitu. Cuma ya itu tadi. Ketutupnya kira-kira Ketutupnya. berapa tahun gitu? Setahun juga sudah balik. Ya Setahun udah contohnya balik. teman antum lah yang di sana gitu ya. Banyak ya? Iya banyak lah. Alhamdulillah. Sekarang misalnya udah bisa 80 sehari kan, sampai 100 itu. Apalagi kalau full dia. Udah nggak ke badan katanya kan, Ya, udah capek nggak- katanya. Udah enggak 50 galon, 80 galon. Enggak kepegang Iya, lah ya. kepegang, udah capek tenaganya. karena berat gitu kan. Berarti setahun udah bisa balik lagi ya? Kan itu dia modal cuma habis 20 juta kan waktu itu. Karena kan udah tanya pribadi langsung ke beliau. Antum balik ini dananya udah berapa? Tahun udah balik lah alhamdulillah. Sebenarnya sih kalau isu ulang itu kalau bahasannya tuh modal sekali untung berkali-kali. Iya, pastilah. Iya. Soalnya kan dia nggak perlu keluar Iya, modal tergantung lagi. dia ntar manajemennya dari cara muter, dari cara apa namanya Promosi. remarketing promosinya nih. Ada bonus-bonus Oh, iya. Kan, biasanya. ya kalau masang ke anak pribadi pun anak ngasih Kasih saran solusi ya. lah, apa, Solusi nih marketingnya seperti Tipsnya apa, seperti iya. apa gitu kan? Cara penjualan, Mantap. cara ininya. Gitu. Berarti selain dapat tadi instalasi, cara dapat konsultasi Iya, juga sebenarnya ya. konsultasi, iya. Gratis Jadi anak nggak mau lepas konsultasi. setelah beres nggak lepas nggak begitu aja sampai dia kalau Bisa yang jalan namanya sendiri. bisa jalan sendiri. Ketika ada kerusakan yang masih bisa dibetulin sendiri itu nggak perlu manggil teknisi gitu. Anak arahkan seperti itu. Oke. Karena anak merasakan dulu anak ketika sebelum paham itu ada kerusakan kita manggil biaya lagi kan gede. Betul. Kalau anak sih ngajarin ke pelanggan anak kalau ada kerusakan seperti ini Ngomong biar aja dia langsung. ngomong aja. Kita ajarin sampai bisa. Kadang-kadang kan orang tibang mampet doang nih gara-gara Iya. cartridge-nya nggak diganti, mampet agak keluar. Padahal Manggil itu doang, teknisi. iya, manggil teknisi. Diganti Begitu cuma ini, ketik ganti doang itu. tuh air keluar. Itu anak pengalaman seperti itu. Makanya kalau anak pribadi sih sampai bisa ketika ada problem kecil atau yang kecuali yang mungkin gede lah kayak kelistrikan mungkin tidak paham atau kayak ganti lampu UV atau balasnya mungkin itu nggak paham gitu. Kalau cuman yang masih bisa gitu sebisa mungkin si yang punya depot udah bisa anak ajarkan. Baik, mungkin itu dulu ya Pak ya. Iya siap. Ya, teman-teman mungkin kalau misalnya ada yang mau minat bisnis di RRO ya, mungkin bisa dipelajari lagi dan nanti kita kasih kontak. Ya kalau untuk isi ulang sih untuk isi ulang biasa ya ulang mineral itu mungkin tinggal harganya itu tinggal dibandingkan dengan tangkinya aja. Kalau tangkinya dia pingin yang kualitas kayak Penguin, kayak kemarin anak nih masang harga 30 juta. Iya. 30 juta itu dengan tandon yang 5.002 jadi 10.200 ya. Penguin itu harga Penguin doang udah 8 juta ya. Iya. Penguinnya pompa tabungnya Tabungnya doang aja. iya. Dan anak kalau anak masang di anak ya untuk semua air itu anak pompanya stainless semua, anak nggak berani kalau pompa biasa. Karena untuk minum gitu kan takutnya karat apa Iya, gimana betul. gitu. Lumut ya. Ya. Baik teman-teman sekalian, nanti kalau misalnya ada yang mau minat apa instalasi RO atau isi ulang atau ada layanan lain Pak selain itu? Apa ada sih apa nah water treatment ya. Water treatment Itu untuk air untuk rumah. oh untuk rumah. Yang Berarti sumur yang bau kuning itu bisa dipakai pakai mana water, itu? water filter Iya, aja. water filter treatment namanya Treatment. WTP. Oke, oke. Bisa Itu biayanya solusinya. juga mungkin lebih Itu lebih murah, Lebih cuma murah sekitar untuk- 3 jutaan lah. oke Nah, untuk ya, kalau misalnya masalahnya tuh mungkin airnya kotor di iya, rumah, bau, kuning, berlumpur lah gitu. daripada dia Iya. pindah rumah ibaratnya Iya. kita. Daripada pasang pump mungkin tiap bulan bayar. Kalau Ah. ini kan cukup sekali. Penting dia ntar perawatannya back post doang, back post aja. Oke, oke. Ini menarik banget nih. Terima kasih Pak Yan atas Sama-sama. waktunya. Mudah-mudahan nanti bisa berkembang lagi dan Amin, berkah amin, lagi amin. usahanya. Ya, teman-teman juga saya ingatkan kembali nanti kalau misalnya ada yang mau instalasi RO atau water treatment dan sebagainya bisa hubungi kami ya. Nanti saya kasih kontaknya di bawah di kolom komentar atau deskripsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.